Oke, hai Sobat Koko. Nah, welcome back to my channel. Di video kali ini Koko akan melanjutkan ya pembahasan dari video Koko sebelum-sebelumnya, yaitu tutorial untuk variabel X dan Y-nya yang dummy. Nah, kemarin Koko sudah jelaskan bagaimana cara ujinya, dan di video kali ini Koko akan jelaskan bagaimana pembahasan untuk setiap hasil output SPSS-nya ya. Nah, langsung saja. Oke, baik. Nah, jadi sebelum masuk ke cara membaca output, Koko akan review balik sekilas ya. Jadi ini data sebelumnya yang variabel X dan Y-nya dummy ya. Nah, selanjutnya di sini ada outputnya. Nah, yang ingin Koko janjikan adalah kemarin bagaimana cara untuk membaca outputnya di sini ya. Ya, jadi di sini Koko sudah rangkum di slide PowerPoint ya. Jadi totalnya ada 13 jenis uji atau 13 jenis tabel lah gitu ya, yang harus teman-teman bahas untuk skripsi kalian kalau X dan Y-nya dummy. Oke. Nah, ini dia. Oke, nah jadi kita sudah masuk ke dalam slide PPT-nya ya. Di sini Koko akan bahas interpretasi regresi logistik dengan variabel X dan Y-nya dummy. Nah, ini adalah bagian part kedua dari video sebelumnya tentang analisis regresi logistik dengan variabel X dan Y yang bernilai dummy ya. Nah, langsung saja kita masuk ke hasil output yang pertama. Nah, di sini ada case processing summary. Nah, di sini fungsinya teman-teman hanya cukup untuk menjelaskan, yaitu di dalam tabel ini menggunakan 100 data untuk dijadikan sebagai sampel. Nah, jadi ini sini 100, sini 100 ya. Selanjutnya untuk hasil output SPSS kedua, yaitu dependent variable encoding. Nah, jadi tabel ini dia menjelaskan bahwa penelitian kita memiliki variabel Y dengan dua kategori ya, yaitu kode yang pertama mengalami kenaikan omset ya. Ini tergantung nama variabel kalian masing-masing. Sedangkan kalau untuk 0 ini tidak mengalami kenaikan omset. Kemudian untuk kategori mengalami kenaikan omset ini akan dijadikan sebagai hipotesis nantinya, dimana harus diperkuat melalui variabel X1 berupa kode 1 ya, yaitu adanya online shop, dan X2 yaitu adanya offline shop. X2 adanya offline shop. Oke. Selanjutnya kita langsung ke output SPSS ketiga. Nah, jadi yang ke-1 dan kedua ini hampir sama kayak statistik deskriptif ya. Oke. Nah, jadi masuk ke hasil output SPSS ketiga. Di sini ada blok 0 beginning block ya. Di sini Koko asumsi probabilitas yang digunakan adalah 0,05. Sedangkan untuk rumus mencari chi-square table yaitu df n dikurang 1 ya. Jadi n-nya tadi adalah 100, itu nanti dikurang 1 menjadi 99. Selanjutnya di sini adalah nilai minus 2 log likelihood, itu harus lebih besar dari chi-square table ya. Jadi nilai ini harus lebih besar dari chi-square table, maka H0 ditolak, dan ini menunjukkan bahwa model sebelum dimasukkan variabel X adalah masih tidak memenuhi syarat uji. Nah, di sini nama tabelnya itu iteration history block 0 ya. Jadi penjelasannya adalah pada saat variabel X tidak dimasukkan dalam model, maka nilai minus 2 log likelihood ini sebesar 138,629.
Kemudian didapatkan nilai chi-square sebesar 123,225. Nah, ini Koko dapatkan dari ini ya, chi-square table ini. Nanti Koko akan lampirkan. Oke. Selanjutnya hasil output SPS keempat itu dimana bernama classification table. Nah, jadi tabel ini menyajikan 50 data yang mengalami kenaikan omset ya. Jadi ini 50 data yang mengalami kenaikan omset atau kode 1, sedangkan 50 data lainnya juga itu yang tidak mengalami kenaikan omset atau kode 0. Sehingga kalau di nilai overall persentase sebelum variabel X dimasukkan dalam model ini adalah sebesar 0,5 atau setara dengan 50% ya. Selanjutnya hasil output SPSS kelima ya. Jadi ini adalah variables in the equation. Jadi S-nya kenapa ada S? Karena variabelnya lebih dari 1 ya. Selanjutnya untuk penjelasannya adalah sebelum variabel X dimasukkan ke dalam model, yaitu didapatkan nilai B atau koefisien beta senilai ini 0,000 dengan odds ratio atau eksponen B senilai 1, dan juga nilai signifikan dari uji Wald ini signifikannya senilai 1. Selanjutnya kita ke hasil output SPSS ke-6. Nah, di sini adalah variables not in the equation. Ini menjelaskan bahwa variabel X1 yang digunakan adalah online shop, sedangkan X2 itu berupa offline shop. Nah, kembali ini tergantung dengan variabel teman-teman masing-masing ya. Dan sekilas info untuk skor, DF dan signifikan di sini itu teman-teman tidak perlu jelaskan ya. Selanjutnya kita ke hasil output SPSS yang ke-7. Nah, di sini kita sudah masuk ke blok 1 dengan metode enter. Jadi pada umumnya metode yang sering digunakan adalah metode enter ya, bukan metode yang lainnya gitu. Nah, untuk probabilitas kita tetap masih menggunakan 0,05. Sedangkan untuk rumus mencari chi-square table di sini, setelah variabel independen atau variabel X kita ditambahkan, itu agak berbeda ya. Jadi N-nya dikurang K, K ini adalah jumlah variabel X teman-teman, dikurang 1 lagi. Nah, jadi ini nanti didapatkan chi-square table senilai 97. Oke. Nah, di sini nilai minus 2 log likelihood harus lebih kecil dari chi-square table. Maka H0 diterima, dan ini menunjukkan bahwa model setelah dimasukkan variabel X adalah telah memenuhi syarat uji. Nah, untuk penjelasannya ini bernama tabel iteration history block 1 ya. Jadi hasil dari sini kita ambil yang step 1 dan angka yang keempat ini. Itu sebesar 110,543. Nah, kemudian untuk chi-square table didapatkan 120,989 ya. Nanti Koko akan tampilkan juga ya di video sini. Sehingga H0 diterima karena 110,543 kan lebih kecil dari 120,989 ya. Oke. Selanjutnya kita ke hasil output SPSS ke-8. Nah, ini probabilitas masih tetap sebesar 0,05. Lalu untuk rumus mencari chi-square table khususnya untuk omnibus test ini adalah berbeda lagi ya. Jadi yang digunakan adalah DF sama dengan K. K di sini adalah jumlah variabel, dan untuk nilai chi-square hitung itu harus lebih besar dari chi-square table. Maka H0 diterima sehingga kesimpulannya berpengaruh gitu ya. Jadi omnibus test ini hampir sama dengan uji F gitu, dia uji yang secara simultan. Oke, langsung saja kita baca hasilnya ya. Jadi di sini nilai chi-square hitung senilai 28,087. Sedangkan untuk chi-square table nanti didapatkan 5,991. Tenang, nanti akan Koko tampilkan ya. Dan ini lebih besar nilainya. Kemudian untuk nilai signifikan juga 0,000 dan lebih kecil dari 0,05.
Sehingga kesimpulan akhirnya adalah secara simultan variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Oke, langsung saja kita ke output SPSS ke-9 ya. Jadi output yang ke-9 ini model summary. Itu kalau di umumnya biasanya R-square ya, yang kita kenal atau koefisien determinasi. Nah, jadi kalau untuk regresi logistik ini namanya pseudo R-square. Nah, bagaimana cara bacanya, yaitu kita melihat nilai Cox and Snell R-square dan Nagelkerke R-square. Nah, untuk yang kita gunakan adalah Nagelkerke R-square 0,326 ini, bukan yang ini, karena nanti Koko akan munculkan literasi dari SPSS-nya langsung ya. Kalau misalnya yang sering digunakan adalah yang ini gitu. Nah, ini penjelasannya adalah bahwa 32,6% ini menjelaskan variabel X yang mempengaruhi terhadap variabel Y. Sedangkan jika 100 dikurang 32,6 didapatkan 67,4% ini dijelaskan oleh variabel X lainnya yang tidak diambil oleh peneliti. Nah, berikutnya output SPSS ke-10 itu untuk probabilitas tetap sama ya, 0,05. Jadi ini penting ya, teman-teman harus ingat. Lalu untuk rumus mencari Z-square table untuk Hosmer and Lemeseau test itu berbeda lagi ya. Jadi DF-nya itu K dikurang 1. K di sini adalah jumlah variabel X ya. Sorry, ini Koko typo. Dikatakan baik jika nilai C-square hitung lebih kecil dari C-square table dan signifikan harus lebih besar dari 0,05. Nah, bisa teman-teman lihat kalau di sini hasilnya kurang memuaskan ya, atau masih kurang baik ya. Karena nilai C-square hitungnya ini Koko lebih besar dari C-square table. Nah, jadi C-square table itu didapatkan 3,841 sedangkan untuk signifikan itu juga masih lebih kecil dari 0,05 ya. Karena di sini harus lebih besar dari 0,05. Nah, saran dari Koko untuk cara mengatasinya, kalian bisa gunakan variabel interaksi ya, atau lebih umumnya dikenal Moderate Regression Analysis atau MRA. Jadi variabel X1-nya nanti dikalikan dengan X2 gitu. Dan ini khusus untuk mengatasi Hosmer and Lemeseau test saja. Jadi untuk uji-uji sebelumnya itu teman-teman nggak usah uji ulang lagi gitu ya. Lalu lanjut kita ke yang 11 ya. Yang ke-11 adalah classification table. Nah, jadi ini adalah table output yang menyajikan jumlah sampel yang tidak mengalami kenaikan offset itu sebesar 39 ditambah 11 sama dengan 50 toko ya. Jadi yang benar-benar tidak mengalami kenaikan offset adalah 39 toko, sedangkan 11 toko seharusnya tidak mengalami kenaikan offset namun mengalaminya. Begitu juga untuk jumlah sampel yang mengalami kenaikan offset ya. Jadi yang ini itu ada 14 ditambah 36, totalnya 50 juga. Dan yang benar-benar mengalami kenaikan offset ada 14 toko. Sedangkan 36 toko seharusnya mengalami kenaikan offset, namun mereka tidak mengalaminya. Jadi kalau di overall persentase didapatkan 75%. Nah, berikutnya adalah hasil output SPSS yang ke-12. Itu variable in equation lagi, tetapi ini lebih kompleks ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk X1. Nah, untuk X1 online shop itu nilai signifikannya sebesar 0,014. Dan teman-teman boleh perhatikan untuk nilai ini kan lebih kecil dari 0,05. Maka variabel ini bisa disimpulkan berpengaruh terhadap Y secara parsial. Sedangkan untuk X2 offline shop, karena nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,169, maka ini disimpulkan tidak berpengaruh ya secara parsial. Selanjutnya ini adalah lanjutan dari hasil output SPSS ke-12 ya. Nilai eksponen atau B yang di sini dari variabel X1 itu adalah 4,838. Dan ini artinya apa?
Jika ada online shop, maka omset akan cenderung naik sebanyak 4,838 kali lipat dibandingkan yang tidak punya online shop. Sedangkan untuk nilai B, ya, nilai B itu sebesar 1,577. Ini menandakan bahwa adanya online shop ini maka memiliki hubungan positif dengan naiknya omset. Begitu juga untuk variabel X2. Nah, jadi kalau untuk X2 kan ini untuk X2 eksponen betanya kan 2,411. Nah, berarti ini naik sebesar 2,411 kali lipat. Sedangkan untuk nilai B-nya di sini atau beta ini tetap memiliki hubungan positif namun agak kecil, yaitu 0,880. Dan kesimpulan akhirnya kita mendapatkan persamaan regresi logistik dari penelitian ini, yaitu minus 1,159 ya. Jadi kita ambil nilai konstan ditambah dengan 1,577 dikali dengan X1 ditambah dengan 0,880 dikali X2. Dan untuk hasil yang terakhir, hasil output terakhir yaitu case-wise slice. Jadi case-wise slice ini adalah menyajikan data, apakah data kita itu normal atau tidak. Nah, jadi kalau misalnya data kita normal, dia bakal muncul kosong seperti ini ya, sehingga ini layak diuji. Namun apabila data kita memiliki nilai ekstrim, maka akan muncul seperti outlier gitu. Jadi kayak ada muncul box plot dan lain-lain ya. So, sekian video dari Koko, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe supaya Koko lebih semangat untuk mengupload video-video yang bermanfaat buat kalian. And see you in the next video.